Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan nikmat kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh satu keluarga yang tinggal di Kabupaten Lampung Tengah. Di sana ada seorang bapak yang melakukan eksekusi terhadap istrinya di depan kedua anaknya yang masih berusia 2 tahun. Dia dengan secara sadar melakukan tindakan tersebut karena dipicu panggilan telepon dari istrinya dengan pria lain. Si bapak merasa sangat emosi dan seolah harga dirinya seperti diacuhkan dengan begitu saja. Hingga sambil menggendong anak pertamanya dia menebas leher istrinya sampai menembus ke tulang belakang. Si bapak lalu kemudian menatap wajah kedua anaknya dan seketika langsung meninggalkan mereka bersama ibunya yang sudah terkapar dalam keadaan yang tidak berdaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan kejadian tersebut secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta yang sebenarnya terjadi. Terlebih nyatanya peristiwa ini baru berhasil terbongkar dan si bapak berhasil mengelabui para petugas kepolisian selama 8 tahun lamanya. Hal itu ditenggarai karena bantuan dari Bapak Presiden, sebab kedua anak yang sudah tumbuh remaja itu mengirimkan surat bahwa mereka meminta keadilan atas kepergian dari ibunya. Kedua anak tersebut juga merasakan rasa trauma yang begitu sangat hebat. Kejadian itu tidak akan pernah terlupakan dan menjadi ingatan yang menyeramkan di sepanjang hidup mereka. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah ini, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan keluarga tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2015 yang lalu dan baru terungkap pada bulan Juli di tahun 2023. Si bapak yang menjadi peran antagonis dalam kejadian ini bernama Rangga Prayoga yang berusia sekitar 35 tahun dan bertempat tinggal di sebuah desa di Kabupaten Lampung Tengah. Diketahui bahwa Rangga Prayoga memiliki istri bernama Sutrisnawati yang berusia 30 tahun, keduanya menikah pada bulan Agustus tepatnya di tahun 2013 yang lalu. Dari hubungan pernikahan di antara mereka, sepasang suami istri itu kemudian dikaruniai 2 orang anak yang lucu dan sangat menggemaskan. Akan tetapi seiringnya waktu dalam pernikahan tersebut, hubungan di antara keduanya harus kandas karena permasalahan ekonomi yang tidak pernah kunjung selesai. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Bapak Rangga Prayoga sama sekali tidak pernah memberikan nafkah secara materi kepada istrinya. Dia bahkan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan dan hanya berdiam diri di dalam rumah. Sebagai seorang istri, Risnawati kemudian sering memarahi Rangga Prayoga. Dia mengatakan bahwa mereka sudah memiliki 2 orang anak dan sikap pemalas dari suaminya itu tidak pernah berubah. Hingga setelah menunggu sekitar 3 bulan lamanya, Risnawati akhirnya memutuskan bahwa mereka berdua memang sudah tidak sejalan dan dia meminta berpisah dengan suaminya. Risnawati merasa bahwa pernikahan di antara mereka memang sudah tidak bisa dipertahankan. Terlebih sikap dari suaminya seperti seorang benalu yang tidak bisa diharapkan. Sebagai seorang ibu dia merasa sangat terbebani memiliki seorang suami seperti itu. Singkat cerita, perpisahan di antara keduanya kemudian terjadi meskipun belum secara resmi di pengadilan, akan tetapi Rangga Prayoga akhirnya pergi dari rumah Risnawati. Dari sana hubungan di antara mereka sudah tidak sehangat dulu. Risnawati seolah sudah menutup hatinya dan berpikir lebih baik mencari pengganti dari sosok pria yang lain. Meskipun begitu, Rangga Prayoga masih berusaha untuk mempertahankan hubungan di antara keduanya. Dia juga sering mempermasalahkan hak asuh anak dan berkata bahwa jika mereka berpisah, maka kedua anaknya itulah yang menjadi korban. Hingga pada satu momen di bulan puasa, Rangga Prayoga kemudian meminta untuk menginap 1 malam di rumah Risnawati. Dia berkata bahwa sangat merindukan untuk tidur bersama dengan kedua anaknya. Ibu mertua dari Rangga Prayoga kemudian menyetujui hal itu meskipun tentu Risnawati tidak mengizinkan dan sempat berseteru dengan ibunya sendiri. Akan tetapi karena dia merasa bahwa tidak boleh memisahkan antara bapak dan anak, Sulastri kemudian memperbolehkan menantunya itu untuk menginap dan akan tidur bersama kedua anaknya di salah satu kamar di rumahnya. Hingga pada tanggal 17 Juni di tahun 2015, Rangga Prayoga kemudian mendatangi rumah ibu mertuanya di Dusun Adiluhur di Kecamatan Terusan di Kabupaten Lampung Tengah.
Rangga datang seorang diri sewaktu jam buka puasa dan dia membawa beberapa makanan untuk ibu mertuanya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, setelah menyelesaikan sholat tarawih, Rangga kemudian bermain bersama kedua anaknya di teras rumah. Kedua anak yang masing-masing bernama Rashid Pandu Pratama dan Salwa Askia Rashid. Keduanya masih berusia di bawah 2 tahun dan yang paling kecil juga belum bisa berjalan. Ketika hendak asik bermain bersama, Rangga Prayoga sekilas mendengar Risnawati sedang berbincang dalam panggilan telepon. Dari sana perasaan dari pria itu seketika berubah sangat drastis, kebahagiaannya seolah langsung hilang dan berubah menjadi rasa cemburu. Pada sekitar jam 9 malam, Rangga kemudian mendatangi istrinya yang berada di dalam kamar. Dia langsung menegur dalam keadaan yang sangat marah. Akan tetapi jawaban dari istrinya seolah tidak memperdulikan hal itu. Risnawati bahkan membantah semua yang dikatakan oleh Rangga Prayoga. Perdebatan di antara keduanya akhirnya tidak bisa terhindarkan. Risnawati mengatakan bahwa mereka sudah berpisah dan tidak ada salahnya Via berhubungan dengan pria yang lain. Namun berbanding terbalik dengan Rangga Prayoga, dia berpikir bahwa mereka belum secara resmi mengurusnya ke pengadilan dan status di antara mereka masih secara sah sebagai sepasang suami dan istri. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Rangga Prayoga mengungkapkan bahwa ada sebuah perkataan dari Risnawati yang membuatnya merasa sangat sakit hati. Istrinya itu berkata bahwa Rangga Prayoga hanya seorang benalu di hidupnya dan dia adalah parasit yang seharusnya dimusnahkan hingga ditinggalkan. Rangga Prayoga yang mendengar perkataan dari Risnawati yang merendahkan harga dirinya, saat itu dia langsung menuju ke sebuah dapur bersama dengan anak pertamanya. Ketika itu dia mengambil sebilah tajam yang berada di dalam lemari makanan, dia sudah tidak lagi bisa menahan segala gejolak perasaan emosi di dalam benaknya. Sambil menggendong anak pertamanya, Rangga Prayoga kemudian kembali mendatangi kamar dari istrinya. Tanpa berpikir panjang, dia selanjutnya melancarkan segala serangan secara membabi buta terhadap Risnawati. Kejadian itu disaksikan langsung oleh kedua anaknya, dan hal itu tidak membuat Rangga menghentikan tindakannya. Setelah sekitar beberapa menit berikutnya, Risnawati kemudian sudah dalam keadaan yang terkapar tidak berdaya. Noda merah seketika langsung mengucur deras dari beberapa luka di tubuhnya. Rangga Prayoga juga sempat menatap ke arah mata dari kedua anaknya, hingga akhirnya dia kemudian pergi meninggalkan mereka bersama dengan ibunya. Ibu Sulastri seketika sangat terkejut dengan kondisi dari anaknya. Dia kemudian berteriak memanggil beberapa tetangga untuk meminta pertolongan. Sulastri sangat tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Menantunya itu ternyata secara tega melakukan eksekusi di depan kedua anaknya sendiri. Singkat cerita, setelah Risnawati sudah berada di rumah sakit, dia kemudian ditangani oleh para medis yang bertugas di sana. Hingga sekitar 1 minggu berikutnya, kondisi dari Risnawati sudah sangat parah dan dia berada pada dimensi dari akhir kehidupannya tersebut. Dan di ruang perawatan itu Risnawati kemudian menghembuskan napasnya untuk yang terakhir kalinya. Kondisi dari kedua anak Risnawati mengalami rasa trauma yang cukup hebat. Terutama hal itu terjadi kepada anak pertamanya yang memang sudah sedikit mengerti atas peristiwa yang sudah dilihatnya. Pihak keluarga dibantu para warga di Dusun Adilubur kemudian membantu untuk melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Mereka juga menceritakan setiap rangkaian peristiwa tersebut. Ketika itu pihak kepolisian di sektor Lampung Tengah segera mendatangi lokasi kejadian. Mereka juga mengamankan beberapa bukti dan menetapkan bahwa Rangga Prayoga yang menjadi pelakunya. Hingga tim khusus kemudian dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan pencarian kepada Rangga Prayoga, akan tetapi sayangnya mereka tidak berhasil melacak keberadaannya di mana. Pada peristiwa ini pihak kepolisian seperti dipecundangi oleh pelaku. Serentetan bukti tersebut tidak berhasil membawa mereka menemukan Rangga Prayoga. Dan pria itu seolah seperti hidup bebas di luar sana dengan perasaan yang mungkin merasa tidak bersalah. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian itu kemudian menjadi tumpukan peristiwa yang tidak terpecahkan di kantor kepolisian. Sekitar 7 tahun lamanya keluarga dari Risnawati berada pada ketidakpastian soal keadilan yang mereka terima. Hingga seiring berjalannya waktu, kedua anak itu kemudian sudah besar dan bisa mengambil tindakannya sendiri.
Anak pertama yang bernama Pandu itu sekarang berusia sekitar 12 tahun dan adik perempuannya yang bernama Salwa sudah berusia 9 tahun. Ketika itu mereka berdua kemudian memilih jalannya sendiri untuk meminta keadilan. Keduanya kemudian membuat sebuah video mengenai peristiwa yang dialami oleh ibunya. Dari sana mereka menceritakan semua hal mengenai kronologis yang terjadi. Di dalam video itu juga diselipkan sebuah surat terbuka kepada Bapak Presiden Jokowi untuk ikut serta dalam melakukan pencarian terhadap bapak kandungnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, surat terbuka kepada Bapak Presiden itu akhirnya sampai ke dalam istana dan keadilan yang dinanti oleh mereka akhirnya tercipta secara sistematis. Hal ini juga menjadi tanda tanya untuk pihak kepolisian, di mana selama 8 tahun peristiwa itu terjadi tetapi tidak kunjung berhasil diungkapkan. Hingga setelah kedua anak tersebut menggemparkan di beberapa media sosial, selang beberapa hari saja Rangga Prayoga akhirnya bisa ditemukan. Dari keterangan yang berhasil didapatkan, Angga Prayoga ternyata merubah seluruh identitasnya selama ini. Dia juga kedapatan sudah menikah lagi dan mempunyai keluarga baru. Istrinya itu berasal dari tanah Kalimantan dan menurut informasi bahwa dialah yang membocorkan keberadaan dari Rangga Prayoga. Pada tanggal 27 di bulan Juli di tahun 2023, pria yang berusia sekitar 35 tahun itu akhirnya berhasil ditangkap di Provinsi Banten. Dia sama sekali tidak melakukan perlawanan dan pasrah ketika berhasil diringkus oleh satuan petugas kepolisian. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Rangga Prayoga kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Kabupaten Lampung. Pelariannya selama ini akhirnya sudah terhenti dan kemudian harus mempertanggungjawabkan semuanya. Di hadapan petugas kepolisian, Rangga Prayoga mengaku menyesal telah melakukan eksekusi terhadap istrinya di depan kedua anaknya. Dia mengungkapkan bahwa saat itu sangat khilaf sebab terpancing emosi yang begitu sangat tinggi. Selama pelariannya itu, Rangga Prayoga juga mengaku dihantui rasa bersalah yang sangat besar. Dia juga kepikiran dengan nasib dari kedua anaknya yang terpaksa harus ditinggalkan. Akan tetapi dia tidak berani jika harus menemui mereka sebab dia juga takut jika akhirnya semua perbuatan yang dilakukan akan membuatnya mendapat hukuman. Dalam peristiwa ini, Rangga Prayoga kemudian menjalani serangkaian peradilan di pengadilan dan dia kemudian divonis bersalah hingga mendapatkan hukuman seumur hidup di dalam penjara. Sebuah hukuman yang memang sepantasnya diberikan kepada Rangga, sebab selain melakukan eksekusi terhadap istrinya, dia juga sudah menelantarkan kedua anaknya dengan tidak memberikan nafkah selama hampir 8 tahun lamanya. Selain itu, Rangga Prayoga juga bisa seenaknya memulai hidup baru dengan seorang janda yang dia nikahi. Dia sepertinya memang sosok pria yang sama sekali tidak memiliki rasa bersalah atas perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Meskipun dalam pengakuannya dia merasa menyesal, akan tetapi sayangnya dari beberapa fakta yang didapatkan, itu sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang bapak yang bertanggung jawab terhadap kehidupan dari anak-anaknya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kedua anak itu akhirnya merasa bersyukur bahwa bapaknya sudah berhasil ditangkap. Meskipun di satu sisi mereka juga merasa sangat bersedih sebab bagaimanapun itu adalah bapak kandung yang sudah membuat mereka hadir ke dalam dunia ini. Sebuah prolog dari peristiwa yang cukup memprihatinkan, di mana lagi-lagi sikap emosional dari seorang pria yang tidak bisa dikendalikan dan menciptakan petaka yang luar biasa sangat menggemparkan. Meskipun jika ditelisik lebih mendalam, kondisi yang tercipta juga karena perbuatan dari Risnawati yang memancing situasi kemarahan tersebut. Walaupun dia memang sudah berpisah secara agama dengan Rangga Prayoga, akan tetapi nampaknya menghubungi seorang pria lain di depan mantan suaminya adalah tindakan yang sangat ceroboh. Kemungkinan besar bahwa Risnawati memang ingin memancing kecemburuan dari Rangga Prayoga, dan hal itu nyatanya berhasil menjadi tindakan yang luar biasa sangat tidak terduga. Saya juga berharap bahwa kedua anak itu menjadi anak yang diberikan ketabahan yang luar biasa hebat. Semoga mereka juga dijadikan anak yang bisa membanggakan dan membawa prestasi di masa yang akan mendatang. Meskipun hidup dari mereka sekarang tergolong berada di bawah garis kemiskinan, sebab keduanya hanya tinggal bersama dengan neneknya yang sama sekali tidak punya penghasilan.
Tapi rezeki dari Tuhan itu seluas samudra, dan saya percaya bahwa jika mereka terus berusaha dengan sambil berdoa, maka keajaiban itu akan datang dengan nilai yang tak terhingga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga atas cerita yang saya sampaikan ini membawa dampak positif di hidup yang sedang kita jalani. Saya juga berharap diberikan dukungan dengan menekan tombol suka dan berikan juga pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini.